Assalamualaikum dan salam sejahtera. Oke, bertemu lagi kita ya teman. Hari ini saya layan nih LC135 Yamaha. Ini engine semalam saya sudah buka, dan sudah jumpa dia punya masalah lah. Motor nih masalahnya dia kadang-kadang berasap putih, kadang-kadang tidak kira dia mau pagi kah, dia mau tengah hari kah, bila kadang kita blast sedikit kan, dia keluar asap putih. Oke, bila kita kalau macam tuh sudah maklum lah teman, kalau dia pandai berasap putih maksudnya ada masalah lah kan. Biasa tuh kalau awal pagi berasap abapsil lah, babsil yang bocor lah kan. Jadi ini sekarang masalahnya nih motor kadang-kadang ikut suka dia sih kan. Jadi kan kita cari dulu dia punya masalah lah kan. Kita sudah buka blog. Oke teman. Kita cerita tadi yang bilang kalau pagi berasap, oke babsil lah. Kalau sudah berasap, kalau pagi berasap, lepas itu jalan seterusnya tidak sudah berasap, itu babsil. Bila tuh ring sudah kalah atau blok sudah kalah kan, ring atau blok sudah kalah memang dia berasap terus. Tapi ini kadang-kadang pelik juga kan. Tapi tidak apalah, ini biasa sudah terjadi lah. Tapi hari ini kita share sedikit lah. Oke, saya sudah buka nih blok head piston. Bila kita lari dulu pergi blok lah. Bila kita perhatikan ini blok, teman, bila kita perhatikan pakai mata kasar pun sudah tengok memang oke. Oke, tiada masalah. Masih licin lagi teman. Jadi kita tolak tepi itu blok lah. Bila kita lari pergi piston sudah kita tengok dia bergerak. Kenapa dia bergerak kan? Kenapa dia bergerak ini? Maksudnya ada benda asing yang ikut terbakar. Maksud benda asing selain daripada pembakaran yang sempurna itu, selain daripada petrol, angin dengan api, ada campur benda lain, dia akan hasilkan benda begini. Kalau tiga-tiga tuh api, minyak, angin sempurna, dia tidak akan hasilkan begini, kerak. Jadi sekarang bila ada kerak begini, sedia maklum maksudnya ada benda asing kan. Maksud benda asing ini bukan orang asing, bukan makhluk asing, bukan. Maksudnya kan luar daripada pembakaran sempurna. Jadi maksudnya ada minyak engine oil tembus kan teman. Engine oil. Jadi bila kita perhatikan macam mana dia boleh tembuskan di sini, sedangkan ada piston ring. Jadi bila kita perhatikan piston ring nih, piston nomor 1 teman, tengok teman, piston nomor 1 cantik. Piston nomor 2 tengok, boleh goyang-goyang lagi, boleh pusing-pusing lagi. Nomor 1, nomor 2 cantik. Dia masih ada macam spring lah, maksudnya dia masih boleh kembang lah kan. Tengok teman. Jadi tengok. Jadi bila kita lari pergi oil ring, tengok oil ringnya, dia rapat. Dia rapat. Tengok rapat. Dia tidak ada goyang-goyang. Maksudnya itu oil ring yang ketiga. Oil ring yang ketiga ini dia sudah tidak bekerja dengan sempurna. Bila dia tidak bekerja dengan sempurna, dia akan tembus ring nomor 2, ring nomor 1. Ring nomor 1 dan ring nomor 2 compression lah teman. Yang 3 ini oil ring lah. Oil ring. Maksudnya dia halang itu minyak engine lah. Jadi bila ini sudah kalah, dia pasti akan berasap putih. Oke, sekarang kita ganti ring lah. Ini blok pun masih boleh, ini piston pun masih cantik lagi, masih fit lagi. Cuma ini masalahnya dia punya ring. Oke, kita jimat sedikit duit lah. Jangan asal buka ganti. Kita perhatikan mana boleh pakai, kita pakai.
Oke. Sekarang blok oke. Piston ring oke, kita ganti. Settle masalah lah. Jadi bila kita sudah buka, kita perhatikan lagi yang lain. Ini valve. Ini intake valve 2. Ini exhaust valve 2. Intake valve. Bila kita buka ini intake valve, kita tengok keadaannya. Masih tebal lah teman. Kita tengok dinding sebelah sini. Tidak terang lah kamera nih. Dinding sebelah sini ya masih tebal. Jadi kita pakai balik lah. Tengok keadaannya. Oke, sempurna. Jadi ini satu lagi. Kita buka lagi ini intake 1. Bila kita buka ini intake 1, tengok teman. Kenapa ada kerak? Padahal dia di intake. Mana ada limpas sini api. Dia hanya angin dan petrol. Kenapa boleh berkerak? Bila kita jumpa ini masalah, maksudnya dia ada masalah clearance valve-nya. Kalau begini di intake. Kalau di exhaust lain cerita. Exhaust lain cerita. Kalau di intake lain cerita. Jadi sekarang bila ada masalah begini, teman, bila lambat kau bikin, dia akan jadi begini. Sepatutnya itu motor kan dalam 1 tahun lebih kurang lah kita tengok dia punya clearance valve. Memang boleh pakai sebab dia ada 50-50 maksudnya. Itu pembakaran. Jadi itu compression tidak lari sikit, lari naik dan terbakar di sini. Mana boleh kan, kalau dibiarkan lama-lama teman boleh terbakar. Ini bukan main-main. Ini memang betul-betul. Jadi sekarang ini valve, bila kita tengok tepinya sini, ini dindingnya ini kan, kalau dia masih tebal, oke, kita masih boleh pakai. Jadi sekarang kita cuma kasih bersih dia, pakai balik. Kita jimat-jimat sedikit betonan ini kan. Jadi bila jumpa masalah begini, jangan bilang tuh valve seal bocor. Kalau di intake, kalau di exhaust kemungkinan besar. Tapi kalau ini tidak, bukan tuh valve seal, tapi benda begini kalau sudah buka kan, kita gantilah tuh valve seal kan. Tapi kalau di intake dia ada kerak begini. Dia ada kerak begini ya teman. Maksudnya pembakaran tuh tembus. Bila terjadinya pembakaran, dia tembus pergi intake sikit demi sikit kan, dia akan hasilkan kerak begini. Kan. Jadi sekarang ini exhaust. Bila buka ini exhaust, dia berkerak. Maksudnya dia bukan normal lah kan. Tapi sekarang memang dia berkerak sebab minyak injin kan tembus. Bila tembus pembakaran itu tidak sempurna. Bila pembakaran tidak sempurna, beginilah hasilnya. Beza teman dengan intake. Kalau intake ada begini, maksudnya itu clearance valve. Itu adjustment tuh dia punya rocker arm. Rocker arm tuh mau cantik. Jadi ini motor saya akan ganti piston ring, valve saya pakai balik, itu valve seal saya tukar 1 kali jalan. Itu valve seal pun masih ada, masih lembut lagi sedikit lah, masih lembut teman, masih boleh tekan-tekan. Ada tuh yang kalau dia keras sudah masalah itu. Tapi ini kan 1 kali buka, kita gantilah dia tuh teman. Jadi oke. Penat sudah saya sembang kari di pagi hari Ahad. Kita cuti dulu lah kan. Jadi hari ini saya layan dia lah. Apapun, sekiranya video ini bermanfaat teman, jangan lupa share lah sedikit teman. Apapun, thank you, I love you.